Udah? Belum? Udah? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala rasulihi al-mustafa wa ala khatamihi al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man bihi muqtada fahtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang saya muliakan, marilah kita buka pengajian kita pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah Allah buka keberkahan untuk kita semua. Allah hidupkan kita dalam iman, Allah wafatkan kita husnul khatimah. Allah kumpulkan kita bersama keluarga kita, orang-orang berislam, orang-orang beriman di surganya Allah Subhanahu wa taala di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, melihat fenomena-fenomena yang kita lihat dan kita saksikan dewasa ini, tertarik saya pada pagi hari ini. Mungkin tidak akan selesai kita bahas tiga ini. Basis Islam yaitu pengetahuan etika dan maslahat. Sebab tanpa tiga ini, nilai Islam yang begitu sangat indah tercorengkan. Nilai Islam yang begitu sangat agung, luar biasa dari Allah, dibawa oleh seorang Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan dengan penuh lemah lembut, dengan menarik hati, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah dakwah ini. Nabi digambarkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kalian mendapatkan kelemah lembutan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Andaikan Nabi Muhammad itu dengan kasar menyampaikan Islam ini, maka orang akan lari dari sekeliling beliau. Maka dalam ayat dalam salat subuh tadi saya membaca ayat yang pertama dalam rakaat pertama, Allah mengatakan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tidak sama kebaikan dan keburukan.
maka tolaklah dengan yang lebih baik. Wa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau engkau menolak dengan yang baik, maka nanti musuh-musuhmu itu akan menjadi teman-teman baik bagimu. Tapi Al-Quran mengatakan bahwa itu tidak mampu dilakukan kecuali bagi orang yang punya kesabaran yang tinggi dan memiliki persepsi jangka panjang, sehingga dia mampu untuk menghadapinya dengan penuh kesabaran dan berlemah lembut. Maka basis Islam itu menurut kajian para ulama kita ada 3. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah etika, yang ketiga adalah maslahat. Bapak Ibu sekalian, akal merupakan pintu masuk dari pengetahuan. Oleh karena itu di dalam prinsip Islam, ad-dinu aklun, agama itu akal. La dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama kecuali bagi orang yang punya akal. Oleh karena itu kalau orang gila wajib puasa enggak? Wajib sholat enggak? Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena akalnya tidak ada. Anak kecil belum berdosa. Bapak dari luar kota, capek perjalanan 4 hari 4 malam, kurang istirahat. Begitu sampai di Geraha Raya, Bapak tidur sebelum zuhur. Bangunnya maghrib. Berapa sholat yang kelewat? 2, sholat zuhur dan sholat asar. Berdosa enggak Pak? Berdosa enggak? Enggak berdosa. Kenapa enggak berdosa? Ketiduran. Kenapa ketiduran? Enggak berdosa. Rufi al-akal, hilang akal. Maka agama itu akal, ya. Tapi agama bukan untuk diakal-akali. Nah, ini masalahnya. Agama itu memang basisnya akal, sehingga akal itu pintu masuk untuk mendapatkan pengetahuan, sehingga orang kalau ingin melaksanakan ibadah syarat harus akal dan baligh. Betul enggak? Puasa belum wajib kecuali bagi orang yang sudah masuk akil baligh. Salat juga demikian. Dan seluruh amalan Islam itu dimulai dengan aklun. Kenapa? Karena akal itu pintu masuk untuk pengetahuan. Mari kita lihat apa yang diucapkan, apa itu akal Bapak sekalian. Ini saya kutip dari Lisan Al-Arab karya Ibnu Manzur. Akal itu adalah al-hijr wan nahi. Akal itu adalah suatu alat untuk menfilter dan melakukan hal-hal yang membatasi sesuatu, itu akal. Jadi kalau kita lihat di sini, akal itu adalah daya untuk menahan dan mencegah. Diddul amaq. Akal itu lawan daripada kebodohan. Ya. Lawan daripada kebodohan. Jadi orang yang berakal itu adalah orang yang mampu membedakan mana hal yang dibolehkan, mana hal yang dilarang, mana hal yang diperintah. Kalau tidak ada akalnya, tidak mampu untuk mendeteksi itu. Apalagi agama ini sangat rumit sekali kalau tidak ada akal untuk mencernanya. Walaupun sekali lagi agama bukan untuk diakal-akalin. Nah, ini masalahnya. Oh, memang ayat jilbab itu turun sejak Nabi Muhammad berada menjadi seorang nabi, turun di masa kenabian. Tapi kan jilbab itu terkait dengan latar belakang sosiologi masyarakat, di mana masyarakat Arab itu terbiasa menutup kepalanya karena cuaca yang begitu panas. Diakal-akalilah bahwa jilbab itu adalah sosiologi dasarnya, kebiasaan dasarnya. Memang agama untuk diakali, tetapi agama bukan untuk diakal-akali. Jadi akal itu adalah pintu masuk daripada agama ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sehingga orang kalau berakal itu terikat dia. Orang kalau berakal itu terikat. Kenapa? Dengan akalnya ada simpul-simpul yang harus dia pahami, sehingga dia mampu untuk mencerna ini dibolehkan, ini dilarang. Itulah akal. Bapak sekalian yang saya muliakan, selain akal itu ada istilah nuha. Jadi ada akal, ada nuha. Akal itu, nuha itu juga diartikan dengan akal. Sehingga di dalam Al-Quran Allah mengatakan,
kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Makanlah dan peliharalah hewan-hewan ternak kalian, sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang nuha. Apa itu nuha? Al-uqul ar-razina wal afkar al-mustaqimah. Jadi orang yang punya nuha itu adalah orang yang punya akal yang murni dan pikiran yang lurus. Makanya kalau Allah mengatakan kulu, makanlah. Makan tuh perlu akal nggak, Pak? Makan tuh perlu akal nggak? Perlu akal. Kenapa harus perlu akal makan itu? Orang gila bisa makan. Orang gila bisa makan, tapi orang gila nggak tahu makan yang halal dan makan yang haram. Iya kan? Pak dokter akan mengetahui, oh ini makanan boleh untuk orang yang ini makanan tidak boleh buat orang yang itu kan? Jadi kulu, makanlah. War'au, peliharalah hewan-hewan ternakmu. Orang yang punya akal, dia tahu ini ladang orang, ini ladang dia. Sehingga Nabi SAW mengatakan, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas halalnya, yang haram jelas haramnya. Di antara kedua-duanya itu mutasyabihat. Orang yang masuk di mutasyabihat itu ibarat orang yang memelihara hewan peliharaannya dekat tanah orang lain, dekat rumput orang lain. Dia tidak bisa menjamin kalau hewan itu masuk makan rumput orang lain. Sehingga Quran mengatakan war'au anamakum, peliharalah hewan-hewan ternakmu. Dan ujung-ujungnya Allah mengatakan inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Itu kalau mereka cermati makanan dan hewan ternak itu sangat menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang Arab dulu di zaman Rasulullah, mereka belum kenal pesawat terbang, mereka belum kenal gedung bertingkat, mereka belum kenal dengan Lamborghini. Yang mereka lihat adalah bumi, yang mereka lihat adalah gunung, yang mereka lihat adalah langit, yang mereka lihat adalah onta. Sehingga Allah untuk memantik akal mereka, Allah gunakan itu sebagai instrumennya. Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, terus wa ilas sama kaifa rufi'at, terus wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Ya kan? Tidakkah mereka melihat bagaimana onta diciptakan? Kenapa Allah gunakan onta? Karena orang Arab pada waktu itu setiap hari yang dilihat apa? Ya onta. Tidakkah mereka melihat bagaimana gunung itu Allah tancapkan sebagai pasak daripada bumi? Sehingga kalau gunung itu bermasalah, bumi pun juga ikut goyang. Tidakkah mereka melihat bagaimana langit Allah angkat tanpa tiang? Tidakkah mereka melihat bagaimana bumi ini Allah hamparkan? Fadzakir, ingatkan mereka begitu. Sehingga apa yang mereka melihat, kalau mereka gunakan akal pikiran yang lurus, yang mustaqimah, akan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi akal di satu sisi juga disebut dengan nuha. Apa Pak? Nuha. Jadi ada aklun, yang kedua apa? Ada nuha. Yang ketiga ada hija. Hija itu juga saya ketemukan hija, ada sebuah syair di dalam bahasa Arab. Syairnya begini, lau kanatil arzaqu tajri alal hija lamatatil bahaimu min jahlihinna. Katanya begitu. Andaikan rezeki itu mengalir berdasarkan logika, hija itu otak. Andaikan rezeki itu mengalir atas dasar logika, lamatatil bahaimu min jahlihinna, maka hewan-hewan itu akan mati karena kebodohannya. Bisa dipahami nggak saksir ini Pak? Andaikan rezeki itu mengalir atas berdasar logika, maka hewan itu akan mati karena kebodohannya. Rezeki berdasarkan logika atau bukan Pak? Berdasarkan logika rezeki. Harusnya seorang profesor doktor ahli manajemen itu harus lebih kaya daripada mahasiswanya yang dia ajar, betul nggak? Kalau logika.
Tapi betapa banyak anak mahasiswa semester 3 itu lebih kaya daripada gurunya profesor doktor bidang manajemen ekonomi. Betul nggak? Iya kan? Kenapa? Kalau rezeki itu berdasarkan otak, berdasarkan hija, maka hewan itu akan mati kelaparan. Karena dia nggak punya cara berpikir. Tapi hewan mati nggak kelaparan, Pak? Hewan mati kelaparan nggak? Cecak-cecak di dinding, diam-diam merayap, lalu datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Sekarang yang datang nyamuknya apa cecaknya? Nyamuknya yang datang, bukan cecaknya. Cecak hanya bergerak saja, rayap-rayap aja dia. Sehingga kata Al-Quran dalam awal juz 12, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Setiap yang merata di bumi ini Allah jamin rezekinya. Yang penting dia melata. Artinya apa? Yang penting dia bergerak. Ya kan? Maka kata Nabi SAW, kalau andaikan Anda bertawakal kepada Allah sebagaimana bertawakalnya, betul-betul bertawakal kepada Allah, kata Nabi, akan engkau diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Dia berangkat di pagi hari dalam keadaan kosong perutnya, dia kembali dalam keadaan kenyang. Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih larazaqakum kama turzaqut tuyur, kata Nabi. Andaikan engkau bertawakal kepada Allah, betul-betul bertawakal, maka engkau akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Tagdu khimasan, dia berangkat di pagi hari perutnya kosong dan kembali dalam keadaan kenyang. Setiap orang memang punya, tidak setiap orang punya gaji, tapi setiap orang punya rezeki. Salah satu yang dimaksud adalah hija, itu adalah otak. Itu tadi syair itu. Lau kanatil arzaku tajri 'alal hija lamatatil bahaimu min jahlihinna. Hija dalam bahasa Arab itu disebut juga dengan akal. Apa itu hija? Orang yang mengerti akan kesalahan-kesalahan, itu hija namanya. Sehingga di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ini ada ayat. Ini sudah masuk bulan apa kita sekarang? Bulan Sya'ban. Ini ayat terkait dengan menjelang bulan Zulhijjah. Walayalin ashri wasyaf'i wal watri wal layli idza yasar hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Ya, malam-malam 10 daripada bulan Zulhijjah itu luar biasa. Malam-malam yang penuh dengan kebaikan, malam-malam yang penuh dengan kemudahan. Kalau orang punya pikiran yang dalam, maka itu akan dijadikan sebagai sandaran untuk berbuat kebaikan. Makanya 10 hari terakhir di 10 hari pertama di bulan apa? Di bulan Zulhijjah, kita disuruh untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak hal-hal yang baik, dan puncaknya nanti adalah pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Apa yang terjadi di situ? Ada yang disebut dengan Yaumul Arafah. Sehingga orang yang tidak berada di pada hari Arafah itu dianjurkan untuk melaksanakan siyamu Arafah, ya, melaksanakan ibadah puasa di bulan di hari Arafah. Kenapa? Apa itu hija? Ya, yakni zu kullu zi aqlin wa lubbin wa dinin wa hija. Wa inna ma summiyal aqlu hijran li'annahu yamna'u sahibahu min ta'ati ma la yaliku bihi minal af'ali wal aqwali. Kenapa akal itu disebut dengan hija? Karena orang yang berakal itu akan terhindar dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Ma la yaliku itu artinya tidak pantas, minal af'al dari perbuatan, wal aqwal dari perkataan. Orang kalau cerdas, Pak, itu kelihatan di saat dia didesak untuk memberikan komentar, itu kelihatan cerdasnya. Betul nggak ini? Orang kalau cerdas itu kelihatan di saat memberikan komentar. Orang kalau cerdas kelihatan di saat menyampaikan pernyataan-pernyataan dalam melakukan perbuatan. Kenapa? Karena kecerdasan itulah yang akan membentengi dia, memilih dia untuk mengeluarkan kata-kata ma la yaliq wa ma yaliq. Apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Orang yang tidak punya hija semuanya pantas walaupun itu tidak
Tidak pantas. Makanya kenapa di dalam Al-Quran kita disuruh untuk banyak membaca, banyak merenung, banyak berpikir, supaya kita tahu mana yang pantas untuk diucapkan, mana yang tidak pantas untuk diucapkan. Kenapa? Karena setiap perkataan kita akan memantik reaksi. Setiap pernyataan kita akan memantik reaksi. Maka orang yang cerdas dalam pemilihan kata-kata, dia betul-betul memilih agar tidak terjerumus kepada yang pantas dan yang tidak pantas itu. Mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Itu kalimat terakhir saya, man la yaliqu bihi minal af'ali wal aqwal. Apa yang pantas dari apa yang tidak pantas dari perbuatan dan perkataan. Bapak dan Ibu sekalian, nah pentingnya ilmu pengetahuan di dalam Islam itu apa Bapak Ibu sekalian? Karena tanpa ilmu orang akan terjerumus kepada yang kita sebut dengan kerancuan. Tanpa akal orang akan terjerumus kepada kerancuan ilmu. Ya, kerancuan apa? Ilmu. Di dalam Islam, kenapa ada ilmu usul fikih? Itu tujuannya apa, Pak? Untuk mengetahui fikih. Kenapa ada ilmu usul tafsir atau ilmu tafsir untuk mengetahui apa? Tafsir. Maka kalau orang tidak berilmu, ya, orang tidak punya pemahaman dan akal yang sehat dalam Islam, maka yang terjadi, kata Said Muhammad Nuqaib Al-Attas, itu yang disebut dengan kerancuan ilmu. Rancu dia cara berfikirnya, rancu dia cara memahaminya. Kenapa? Karena ada kerancuan akal dalam memahami itu. Makanya di dalam Islam, tatkala Nabi Muhammad SAW menerima perintah wahyu, itu pernah saya sampaikan, Iqra itu diulang berapa kali, Pak? Oleh Jibril kepada Nabi Muhammad 3 kali. Bacalah, bacalah, bacalah. Pertanyaannya, apa Jibril tidak tahu kalau Nabi Muhammad tidak bisa baca? Tahu. Kenapa diulang 3 kali? Itu maksudnya baca, Iqra, bacalah. Yang pertama itu adalah apa yang saya mau baca. Itu maksud Iqra yang pertama. Lalu Iqra yang kedua, bagaimana saya cara membacanya. Dan yang ketiga adalah bagaimana saya mengaktualisasikan apa yang saya baca. 3 kan? Apa yang dibaca. Yang kedua, bagaimana cara membacanya. Yang ketiga, bagaimana mengaktualisasi. Itulah Iqra 3 kali diulang oleh Jibril alaihissalam. Apa yang dibaca itu akan mempengaruhi kerancuan atau tidak rancunya ilmu kita. Kalau sumber agama yang dibaca bukanlah sumber agama, rancu nggak? Rancu nggak, Pak? Kita bicara agama tapi sumbernya bukan ilmu agama, rancu nggak? Rancu. Sebagaimana orang teknik bicara teknik tidak berdasarkan ilmu teknik. Makanya di dalam kesepakatan, apabila sebuah urusan dikembalikan kepada orang yang tidak memiliki kapasitas, maka tunggulah kehancuran, kan begitu? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau para ulama berdebat dengan insinyur tentang struktur jembatan, ulamanya 10, insinyurnya 1, tentang struktur jembatan. Yang Bapak dengar ulama atau insinyur? Kenapa dengar insinyur? 10 ulama, Pak. Karena yang dibicarakan sekarang bukan ilmu agama, tapi ilmu jembatan. Tetapi kalau 10 ulama berbeda pendapat dengan 50 orang insinyur dalam bab fikih, yang Bapak terima yang mana? Ulama, walaupun jumlahnya kecil. Oleh karena itu di dalam Islam ukuran jumlah tidak pernah menjadi standar. Tapi dalam Islam yang berbicara itu apakah orang yang otoritatif atau tidak otoritatif. Apakah orang yang bicara itu betul-betul orang yang punya ilmu di bidangnya atau tidak. Sebab kenapa? Kalau akal itu kembali kepada yang tidak pas dalam keilmuan, maka yang terjadi adalah kerancuan ilmu. Ya, kerancuan ilmu. Makanya kata Nabi SAW, ya, salah satu ciri-ciri kiamat itu adalah
banyaknya orang yang berbicara tapi dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Kalau istilah sekarang apa? Asal bunyi saja. Nah, asbun. Ya dah, karena dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Jadi ilmu itu penting. Apa yang dibaca itu penting. Tapi apa yang dibaca, Pak, itu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana metodologi membacanya. Itu yang disebut dengan epistemologi ilmu. Ya, ayat Quran sama-sama dibaca oleh Quran. Orang sama-sama membaca Quran. Tapi kalau cara pendekatannya berbeda nggak hasilnya, Pak? Berbeda nggak hasilnya? Hasilnya berbeda. Misalnya saya pernah sampaikan ini. Ada ayat dalam Quran, faqtulul musyrikina haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah orang musyrik dimanapun kau ketemu. Ini Quran, Pak. Ini Quran. Jadi kalau saya datang sekarang membunuh orang-orang musyrik di jalanan itu, ada Qurannya, Pak. Iya kan? Tapi kalau cara membacanya salah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kekacauan di mana-mana. Ayat itu memang dalam Quran, faqtulul musyrikin haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah orang musyrik dimanapun kau ketemu. Tapi ayat itu tidak bisa dipakai sembarangan. Ayat itu bisa dipakai kalau dalam peperangan. Dalam peperangan, bunuhlah orang musyrik itu dimanapun kau ketemu. Kau ketemu duit, bunuh dia. Bersama-sama hajar dia sampai mati. Tapi dalam peperangan pun ada etikanya. Orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, ada musuh di depan kita, lalu dia mengucapkan kalimat syahadat, haram untuk dibunuh. Dan itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat sedang duet, lalu tiba-tiba musuhnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Hukum dalam peperangan, orang yang telah mengucapkan syahadat haram untuk dibunuh. Tapi sahabat ini tetap membunuh orang itu. Selesai peperangan, tersebar berita sahabat Nabi Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Kenapa? Orang yang telah mengucapkan syahadat berarti apa? Sudah menjadi muslim. Nah, dipanggillah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Anda membunuh orang ini? Betul ya Rasulullah. Kenapa kau bunuh? Kami ini berkecamuk berperang. Kami ini sedang duet satu lawan satu. Lalu begitu pedang saya mau sampai di lehernya, dia langsung mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Kamu dengar baik-baik. Betul ya Rasulullah, kamu dengar. Kenapa kau bunuh? Kata dia, ya Rasul, saya yakin dia mengucapkan itu bukan karena Allah, tapi karena takut dengan pedang saya. Rasul membenarkan enggak tindakan ini? Kata Nabi, apakah engkau telah belah dadanya? Lalu kamu tahu dia mengucap itu karena Allah atau karena takut dengan pedang? Berarti apa, Pak? Inilah satu kaidah dalam Islam, bahwa urusan kita bukan yang ada di dalam hatinya, tapi urusan kita adalah yang keluar dari mulutnya. Sehingga muncul istilah nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawalla bissarair. Urusan kita yang nampak, urusan Allah apa yang ada di hati orang. Jangan pula kita mengurus hatinya orang. Ah, ini bapak ini tidak ikhlas. Dari mana kamu tidak ikhlas dia? Ya, tiba-tiba ada orang selama ini tidak ke masjid, tiba-tiba datang ke masjid. Datang ke masjid, sudah dekat lagi pemilu ini. Ya, maunya ada lagi nih. Jangan Pak, nggak usah, nggak perlu ngurus apa hatinya orang. Maka salah satu kata Imam Al-Ghazali, apa yang ada di hati bapak saya tidak tahu, apa yang ada di hati saya bapak juga tidak tahu. Andaikan apa yang ada di hati saya bapak tahu dan apa yang ada di hati bapak saya tahu, kacau kehidupan ini Pak. Ya, saya ngajar ini, begitu masuk di dalam kelas, mahasiswa saya bilang, oh ini bapak ini bodoh juga ini. Kemarin dia mengajar, untung nggak diucapkan, dia hanya sampai di mananya? Di hatinya. Kalau kan saya tahu apa yang ada di hati bapak-bapak sekarang, mungkin galau pikiran saya Pak. Kata Pak Sofyan, apa ini Pak Faisal ini? Ya, kata Pak Khalil, anak baru kemarin lahir ngajar-ngajari kita, gitu ya. Untung nggak diucapkan saja itu. Kalau diucapkan, habis saya.
Makanya Allah itu tidak apa? Tidak apa? Tidak menampakkan apa yang ada di hati orang kepada kita. Pun demikian, apa yang ada di hati kita, orang tidak tahu. Nah, jadi metodologi itu penting Bapak Ibu sekalian. Makanya ada pendekatan, ya kan? Ilmu fikih didekati dengan usul fikih, tafsir didekati dengan ilmu tafsir, hadis didekati dengan ilmu hadis. Kalau bicara tentang struktur masyarakat, dekatilah dengan ilmu sosiologi. Kalau ingin bicara tentang alam ini, dekatilah dengan macam-macam ilmu yang ada itu. Apa tujuannya? Agar tidak terjadi kerancuan ilmu. Kerancuan apa? Ilmu, ya. Corruption of knowledge. Kerancuan ilmu. Ini yang kedua. Yang ketiga itu adalah bagaimana kita mengamalkan apa yang kita tahu. Kenapa Bapak datang ke masjid sekarang, Pak? Kenapa Bapak duduk sekarang ini? Karena enak tidur di rumah, Pak. Karena kita tahu pahala duduk di majelis ilmu. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah. Duduk di majelis ilmu seperti ini, Pak, 3 yang kita dapatkan. Yang pertama, turun ketenangan batin. Tenang enggak hati batin kita sekarang? Alhamdulillah. Yang kedua, rahmat sedang datang kepada kita ini. Rahmat Allah sedang datang kepada kita. Yang ketiga, Allah sekarang ini sedang menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Itu lihat Masjid Al-Barakah, kata Allah kepada malaikat, ada hambaku yang istiqomah tiap hari duduk di sana di majelis ilmu. Allah banggakan kita. Karena kita tahu demikian, maka kita bersemangat untuk mendapatkan pahala itu. Begitu kita datang ke masjid, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapuskan dosa. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak keberkahannya. Tapi jangan juga disalahpahami, nanti Bapak pulang keliling dulu di Geraha Raya. Ya, bukan begitu maksud saya. Ya, kenapa? Nah, bagaimana dengan marbot yang apa dengan Pak Ustadz yang tinggal di masjid? Enggak ada langkahnya. Langkahnya ada, Pak, dari sana ke sini ini. Ya. Ya, dari sana ke sini. Ya. Kalau Pak Sony kan dari ujung sana ke sini tuh. Nah, Masya Allah. Apalagi kalau naik motor, 1 menit nyampe, ya kan. Makanya kalau ke masjid itu jalan kaki lebih bagus, Pak. Ya. Nah, tapi kalau saya jalan kaki ke sini nggak sampai saya, Pak. Nanti saya berangkat jam 3, belum tentu sampai di sini jam 4:30, ya kan? Bapak sekalian yang saya muliakan. Jadi ilmu itu kalau tidak didekati dengan benar akan ada kerancuan ilmu. Apa yang dibaca, bagaimana cara membacanya? Yang ketiga apa? Bagaimana dia mengamalkan apa yang dia baca. Nah, Bapak sekalian, jenis ilmu itu ada 2. Yang pertama ada disebut dengan ilmu laduni. Yang kedua disebut dengan ilmu kasbi. Ilmu apa? Laduni dan ilmu kasbi. Ilmu laduni itu dijelaskan dalam Quran itu. Min ladunna ilma, dalam surat Al-Kahfi. Jadi orang-orang yang mendapatkan ilmu yang given dari Allah, yang langsung diberikan oleh Allah, ya, itu ilmu laduni. Apakah kita punya kesempatan mendapatkan ilmu laduni? Kata para ulama bisa, Pak. Ya, ada sebuah, saya belum cek ini hadis atau apa ya. Dia mengatakan begini, barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan mengajarkan kepada dia apa yang dia tidak ketahui. Man amila ma'alima, barang siapa mengamalkan apa yang dia ketahui, allamahullahu ma lam ya'lam, maka Allah akan memberikan kepada dia ilmu yang tidak dia ketahui. Makanya orang yang sudah terbiasa mengamalkan ilmunya, kadang-kadang ilmu itu muncul saja itu di kepalanya. Betul nggak, Pak? Kadang-kadang kita menghadapi satu kasus, kita belum pernah baca referensi-referensi itu, tapi firasat kita mengatakan kayaknya harus melakukan pelajaran ini. Begitu diteliti ternyata betul, secara keilmuan betul-betul. Kemarin waktu khutbah saya menyinggung sedikit tentang teori konflik. Ya, teori konflik itu 3, Pak. Yang pertama ada tanah kering, rumput kering. Yang kedua ada api. Yang ketiga ada angin. Itu teori konflik. Ya. Jadi ada
rumput kering, yang kedua ada api, yang ketiga ada angin. Rumput kering datang api, kebakar nggak Pak? Apa? Tapi kalau anginnya tidak kencang, titiknya sedikit. Tapi kalau anginnya kencang, maka yang terjadi apa? Apinya kemana-mana. Ya, angin ini adalah provokator ini. Ya, yang satu bisa jadi dua, satu titik bisa jadi 4 titik. Ternyata ilmu-ilmu seperti itu kalau kita uji betul-betul ada. Ya kan? Jadi ilmunya disebut dengan ilmu apa? Laduni. Tapi yang kedua adalah ilmu kasbi. Nah, ilmu kasbi itu apa? Ilmu yang kita pelajari, itu ilmu kasbi namanya. Sehingga ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah karena tidak ada satupun di antara kita yang lahir dalam keadaan cerdas. Ada nggak Pak? Begitu lahir langsung bisa bahasa Inggris, ada nggak? Walaupun dia tinggal di Inggris, nggak ada, ya kan? Kecuali Nabi siapa? Nabi Isa, begitu lahir langsung mengatakan dia sebagai seorang rasul, ya. Jadi ilmu kasbi, ilmu dipelajari. Maka betul kata Al-Quran di dalam firman-Nya Allah mengatakan, "Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dialah Allah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibumu, tak ada satupun yang kau tahu. Dikeluarkan kita dari rahim ibu kita, tidak ada yang satupun kita tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah." Allah aktifkan telingamu, Allah aktifkan matamu, Allah aktifkan hatimu. Dengan itu engkau bisa mengetahui apa yang tak kamu ketahui. Makanya ilmu kasbi itu Pak, ilmu yang dilihat, yang dipelajari itu ada 3 instrumennya. Yang pertama adalah matanya, yang kedua adalah telinganya, yang ketiga adalah hatinya. Mata dan hati saja itu membuat orang cerdas, tapi sayang tidak benar. Tapi kalau hati saja tidak ada mata dan telinga, maka susah orang untuk mendeteksi yang baik. Tapi banyak juga orang yang matanya tidak kelihatan, tidak melihat, telinganya berfungsi, hatinya berfungsi. Ribuan hadis dia hafal, sementara matanya tidak pernah melihat. Itulah Syekh bin Baz, mufti Saudi Arabia. Itu matanya nggak melihat, tapi ribuan hadis ada di kepalanya dan menjadi mufti. Kenapa? Matanya memang buta, tapi mata hatinya tidak buta. Itulah ilmu kasbi. Nah, makanya kenapa anak kita disuruh masuk pesantren, kenapa anak kita sekolahkan, kenapa guru privat kita panggil, tujuannya adalah karena ilmu ini perlu dipelajari. Itu disebut dengan ilmu apa? Ilmu kasbi. Ada ilmu laduni, yang kedua ada ilmu kasbi. Nah, sumber ilmu itu ada 3 Pak. Ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah, ada ayat insaniyah. Ini yang tadi Pak Mih kita tanya surat berapa? Fussilat 53. Allah mengatakan, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid." Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Allah Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Itu surah Fussilat ayat 50, ayat 53. Fussilat itu ayat surat 41. Sanurihim ayatina, kami nampakkan kepada mereka ayatina. Ayat ada 2. Ayat yang bersifat qauliyah wahyu, dan ayat yang bersifat kauniyah alam semesta. Fil afaq, di jagat raya semesta ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang tak paham dengan Allah dipancing untuk memahami jagat raya ini. Bahkan orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, begitu dia mengenal jagat raya ini, dia paham ada kekuatan maha dahsyat di balik semua itu. Dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud misalnya tentang Tuhan. Dia mengatakan, ya Tuhan saya, kata Nabi Ibrahim, bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Rabbi yuhyi wa yumit, Tuhan saya bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, ana uhyi wa umit, saya juga bisa menghidupkan, saya juga bisa mematikan. Bagaimana caranya?
Dia ambil 2 orang, satu dia bunuh, satu tidak dia bunuh. Dia katakan yang dibunuh itulah yang dia matikan, yang tidak dibunuh itulah yang dia hidupkan. Kata Namrud. Kata Ibrahim alaihissalam, "Inna rabbi ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib." Tuhan saya mampu mendatangkan matahari dari sebelah timur, dia tenggelam di sebelah barat. Kalau kau Tuhan, coba sekarang kau datangkan matahari dari barat, kau tenggelamkan di timur. Bisa mereka? Bisa mereka? Fabuhital ladzi kafar. Dia tidak mampu melakukan itu. Tapi Tuhan kita yang sekarang menerbitkan matahari dari sebelah timur, menenggelamkan di sebelah barat, nanti ada saatnya dia menerbitkan matahari itu dari barat dan dia tenggelamkan di timur. Kapan? Kapan? Kiamat. Maka ada penelitian dari NASA kan, bahwa kemungkinan dengan peredaran bumi, dengan usia alam ini, nanti akan ada masanya matahari terbit dari barat, dia tenggelam di timur. Kalau matahari sudah terbit di barat dan dia tenggelam di timur, itu min alamati sa'ah, ciri-ciri kiamat sudah datang. Ya. Dalam filosofi orang Minang, Pak, kalau kita sudah tidak lagi mau berpikir dengan sesuatu, istilahnya udah mada bana, ya mada itu apa ya? Mada tuh udah nggak mampu lagi diajar begitu. Dalam filosofi Minang dikatakan begini, nah matahari katabi malam, bulan katimbu siang hari. Coba berpikir agak sebentar. Itu maksudnya itu matahari terbitnya kapan, Pak? Siang. Bulan terbitnya kapan? Malam. Dia bilang sama anaknya, nak, matahari akan terbit malam, nak. Bulan akan muncul di siang hari. Artinya apa tuh, Pak? Besok akan jadi kiamat. Tolong kau gunakan pikiranmu. Nah, itu kalau orang Minang bilang begitu, kiasannya begitu, Pak. Harusnya matahari terbitnya kapan? Siang. Bulan terbitnya kapan? Malam. Kalau orang tua kita sudah bilang, "Nak, matahari akan terbit malam hari dan bulan akan muncul siang hari," itu maksudnya adalah kalau hari ini kau tidak perbaiki dirimu, kapan lagi kau memperbaiki dirimu? Mau kiamat dunia ini, nak. Nah, gitu. Tuhan kita yang menciptakan matahari terbit dari sebelah timur, tenggelam di sebelah barat, nanti ada saatnya dia menerbitkan di sebelah barat, dia tenggelamkan di sebelah timur. Kenapa dia bisa melakukan itu? Malik, karena dia adalah penguasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, karena dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dialah yang menguasai. Sehingga Quran mengatakan, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Ayatnya ujungnya apa? Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah mampu berbuat segala sesuatu. Hai orang-orang yang hari ini merasa terhina, direndahkan, dilecehkan, jangan kamu bersedih hati, karena Tuhan yang meninggikan orang sekarang ini mampu meninggikan yang rendah dan merendahkan yang tinggi. Maka orang beriman itu tidak ada sedihnya, Pak. Kenapa? Karena ada Tuhan tempat dia bersandar. Hari ini dia dihina, yang menghina itu pun nanti suatu ketika Allah bisa hinakan. Orang yang berkuasa hari ini jangan merasa kuasa, karena matahari tidak terbit selamanya, ada saatnya bulan datang. Orang-orang yang merasa bulannya sedang bersinar hari ini, jangan tergiur dengan sinar bulan Anda, karena ada fajar nanti akan datang, sinarnya akan hilang, matahari pun akan datang. Apa maksudnya? Ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat kauniyah, dan ayat-ayat insaniyah yang ada pada diri kita ini, Pak, itu kita harus lihat betul. Makanya kalau orang berkaca, ada doanya kan? Apa doanya saat kita berkaca? Bercermin. Apa doanya kalau kita sedang bercermin? Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, bentukku sudah indah, ya Allah. Engkau ciptakan dua tangan, Engkau ciptakan hidung, Engkau ciptakan telinga, Engkau sudah memperbaiki diriku, ya Allah. Maka kalau indahnya ciptaanku ini, maka ya Rabb, indahkan pula akhlakku. Nah, pas. Ini terakhirnya, orang yang beriman dituntut untuk menguasai tiga ini. Ayat-ayat qauliyah,
berupa firman-firman Allah dan berupa ucapan-ucapan baginda Nabi perlu dikuasai untuk menguasai apa? Ilmu agama. Orang-orang yang beriman harus juga menguasai ayat-ayat kauniyah. Apa tujuannya? Menguasai sains kealaman, ilmu-ilmu alam. Dan orang-orang yang beriman juga menguasai insaniyah, ilmu kemanusiaan. Apa tujuannya? Agar orang-orang Islam itu menguasai ilmu-ilmu sosial humaniora. Kalau kita kalau kita berhubungan dengan orang, itu ilmu sosial, Pak. Ya. Maka dalam filsafatnya itu ada jalan mendatar, ada jalan menurun, ada jalan mendaki, ada jalan melereng. Itu ilmu sosial, ya kan? Dan Islam itu sangat mengatur ilmu sosial. Kata Nabi SAW, kalau ada orang jalan yang banyak jumlahnya 15, yang satu 12, yang pertama yang mana mengucapkan salam? Yang mana mengucapkan salam? Jumlah yang banyak mengucapkan salam kepada jumlah yang sedikit. Yang duduk banyak jumlahnya 15, yang berdiri yang sedang lewat cuma satu. Yang mana mengucapkan salam? Yang satu yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Kalau ada anak yatim yang kelaparan, dalam Islam diajarkan untuk diberikan makanan. Bahkan yang tidak peduli dengan anak yatim dianggap sebagai pendusta agama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Makanya ilmu-ilmu filantropi, ilmu-ilmu kecintaan kepada manusia yang direfleksikan dalam dunia zakat, wakaf, infak dan sedekah itu lahir dari kesadaran bahwa kita adalah manusia. Kita adalah manusia. Saya tutup dengan satu pernyataan. Kalau kita dicubit masih sakit, berarti kita masih hidup. Cubit ya? Sakit nggak? Pertanda kita masih hidup. Tapi kalau kita masih bisa merasakan sakitnya orang lain, kita bukan hanya sekedar hidup, tapi kita adalah manusia. Nah, ya nggak Pak? Kalau kita dicubit sakit, itu pertanda apa? Kita hidup. Tapi kalau kita bisa merasakan sakitnya orang lain, kita bukan hanya sekedar hidup, tapi kita adalah manusia. Manusia itu Pak mampu merasakan sakitnya orang lain. Makanya orang yang beriman itu selalu disuruh mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada 3? Salam, rahmah, barokah. Jadi orang yang sering mengucapkan salam itu luar biasa. Maka kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu doa Pak. Didoakan mendapatkan salam, didoakan mendapatkan rahmat, didoakan mendapatkan keberkahan. Jadi anak-anak kita, orang-orang beriman, generasi sekarang harus menguasai 3 ini. Ayat-ayat kauliyah untuk menguasai ilmu agama, ayat kauniyah penguasaan sains kealaman, dan ayat-ayat insaniyah untuk penguasaan ilmu-ilmu sosial humaniora. Dan itu akan menjadikan kita menjadi orang yang baik dan insya Allah bisa merefleksikan Islam sebagai agama yang damai, agama yang baik, dan tidak ada kerancuan ilmu di dalamnya. Dan kita berjalan berdasarkan apa yang diarahkan oleh Allah dan disampaikan oleh baginda Nabi, dan kita melaksanakan kesepakatan para ulama dan ilham-ilham, firasat-firasat, hati-hati nurani, maka itulah yang akan menyelamatkan kita. Kalau Al-Quran turun, Nabi menyampaikan dalam firman-firmannya, dalam menyampaikan hadis-hadisnya, dalam diri kita sesungguhnya ada satu potensi yang sangat genuine, yang sangat otentik, itulah hati nurani. Di sini password wifi-nya adalah istafti qalbak. Wah, saya kemarin lihat passwordnya istafti qalbak, luar biasa ini. Siapa yang bikin ini? Istafti qalbak itu Pak, itu adalah konsep tasawuf yang tinggi itu. Wah, ini pakar tasawuf juga semua di sini ini. Saya begitu minta, mana password wifi-nya? Istafti qalbak. Waduh. Istafti qalbak Pak Dokter ini, Pak Dokter cucu luar biasa masjidnya ini ya. Wifi-nya istafti qalbak. Itu Pak, istafti qalbak itu adalah sebuah potensi yang sangat genuine, yang otentik dalam diri manusia. Itu istafti qalbak. Di saat Al-Quran tidak lagi mampu mengarahkan hidupmu, di saat hadis tidak lagi mampu mengarahkan hidupmu, di saat ucapan para ulama tidak lagi mampu mengarahkan hidupmu,
tatkala kau tanya hatimu, itu akan mengarahkan kebaikan untuk dirimu. Itu maksudnya istafti qalbak. Nanti kita judulnya ada pengajian istafti qalbak ya. Judulnya didasarkan dari password wifi-nya Al Barokah. Luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf. Ada pertanyaan? Wah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi bicara tentang akal, Pak Ustaz. Ya. Akal itu Al-Quran itu kan turun secara global, perlu pemahaman yang lebih. Kita masih memerlukan tafsir, memerlukan hadis yang lain. Terus betul lagi akhirnya banyak ulama-ulama yang menyampaikan tentang keglobal Al-Quran tersebut. Karena keterbatasan kita, gimana kita untuk mendeteksi dan untuk mengetahui bahwa apa yang Al-Quran itu disampaikan beberapa ulama, bahwa ini akal, membedakan antara akal dan akal-akalan. Oh iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penting sekali, Pak. Ini kita sekarang kadang-kadang dengan kerancuan ilmu ini, Pak. Kita nggak tahu ini akal betulan ini atau hanya akal-akalan. Nah, makanya memang yang paling dipentingkan di saat itu adalah bagaimana kita punya basirah, keilmuan yang mendalam, ya. Makanya umat kita ini kalau kita mau rujuk lebih dalam, kata Profesor Dr. Al-Qaradawi, itu umat kita sekarang ada 4 kerancuan besar, dan ini yang akan membuat orang tidak bisa membenarkan ini benar atau salah. Yang pertama adalah kerancuan ilmu, fasadul ilmi. Yang kedua adalah kerancuan konstitusi, fasadu al-idari. Ini Pak, kerancuan konstitusi. Yang ketiga adalah fasadul iktisadi, kerancuan ekonomi. Yang pertama adalah kerancuan apa tadi? Kerancuan ilmu. Yang kedua adalah kerancuan konstitusi. Yang ketiga adalah kerancuan ekonomi. Yang keempat adalah fasadu al-qudwah, kerancuan keteladanan. Dan ini kadang-kadang membuat orang susah membedakan ini akal atau ini akalan. Oh, itu kan pernyataan tokoh, ya gitu ya. Ini pernyataan tokoh anu. Nah, umat kita yang tak paham, dia kemudian mengatakan berdalil dengan pernyataan itu, padahal itu hanya akal-akalan dari tokoh tertentu untuk memberikan pembenaran atau justifikasi. Maka oleh karena itu tidak ada jalan lain, Pak, kecuali betul-betul kita belajar dengan baik. Ya, umat ini perlu dicerdaskan. Maka pengajian-pengajian begini ini, ya, kita betul-betul harus menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Jangan lagi pengajian-pengajian kita hahihu, ya, yang berorientasi ketawa. Apa ceramah tadi malam? Masya Allah, indah sekali, bagus. Apa? Ketawa gitu ya. Isi ceramah cuma ketawa ya. Kalau di masjid beliau ini di Manarul Amal itu saya lihat penceramahnya dokter-dokter semua itu. Ya, luar biasa itu ya. Jadi memang saatnya ilmunya harus disampaikan, Pak. Jadi adanya pengajian, adanya majelis ilmu, adanya halaqah, itu tujuannya adalah agar umat ini tercerdaskan, umat ini tercerahkan. Sehingga kalau umat sudah cerdas, dia mampu membedakan, oh ini akal betulan atau ini akal-akalan. Maka betul kata Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah. Nanti dengan ilmu yang benar kau paham bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Jadi ilmu itu kunci pentingnya. Maka belajar, ikuti guru, dan yang paling penting adalah harus ada yang mengarahkan kita. Kalau berilmu ke Google, saya khawatir nanti salah, Pak. Ya, maka sekarang ini kan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang paham kalau kita tidak paham. Tapi sekarang ini kan fasalu ahla Google in kuntum la ta'lamun. Tanya Google kalau nggak paham. Semuanya dari Google. Ya, ilmunya mana Google? Begitu laptopnya mati, hilang ilmunya. Ya. Google, ya kan, laptopnya mati, hilang ilmunya. Nah, oleh karena itu belajar, Pak, ya. Jadi perlu belajar, perlu ada alaqah, dan perlu ada guru dan mursyid, murabbi kita. Dengan murabbi itu ada 2 fungsinya, Pak. Ada murabbil ilm, ada murabbir ruh. Ada guru yang mendeteksi pemahaman yang salah di otak kita, dan ada guru yang memproteksi batin-batin yang salah dalam kehidupan kita. Itu fungsinya guru. Gitu ya, Pak ya. Saya pikir cukuplah jam 6:10 ini nanti. Oh, ada pertanyaan, silakan.
11 pertanyaan ada dari YouTube, dari Zoom. Oh, Silakan Ibu Buci. ada zoomnya ya? Masya Allah. Ya. Oh, Masya Allah, luar Silakan Ibu biasa. Buci untuk menyampaikan pertanyaan. Ini namanya pengelolaan masjid berbasis IT, milenial ya. Silakan di-unmute dulu Bu Buci. Silakan. Masih belum unmute. Oh ya. Nggak bisa dipencet? Oh ya udah. Berarti pahalanya udah ada pahalananya itu ya. Cuma hanya aja belum bisa dibuka suaranya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu satu wasilah untuk kita agar termotivasi untuk terus belajar baik ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat insaniyah. Orang Islam harus menguasai ketiga ini. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman ya Allah tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma iftah 'alaina abwabal ilmi wa abwabal rizqi wa abwabas salama wa abwabal barakah bifadlika wa karamika wa judika ya ajudal ajudin wa ya akramal akramin wa ya rabbal alamin. Allahumma ya fattahu ya razzaq, ya fattahu ya razzaq, ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.